betul gak sih ini ada budidayanya? Kita akan berbincang ini bersama Serma Sukma Sonagar selaku Babinsa Desa Bantar Kuning yang ternyata membudidayakan maggot dan bahkan ada potensi keuntungannya juga nih dari maggot itu. Selamat siang, Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Apa kabar, Pak Sukma? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah kabar baik. Pak Sukma, ini tadi kita sudah bahas kalau maggot ini ternyata bisa mengurangi sampah organik atau sampah rumah tangga gitu ya. Tapi kita masih bingung nih, maggot itu apa sih sebetulnya? Pak Sukma mungkin bisa diinfokan dulu nih ke kita, maggot itu apa? Maggot itu kan bahasa Inggris gitu, Teh ya. Maggot itu kalau bahasa Indonesianya kan belatung. Ya. Cuman belatung ini ada yang bermanfaat dan ada yang tidak. Ya. Yang bermanfaat itu yang mempunyai yang kita kembangkan adalah maggot dari larva lalat hitam atau biasa disebut black soldier fly. Jadi maggot bukan maggot dari lalat hijau atau sampah yang biasa lalat-lalat ada di sampah itu. Nah, yang dikembangkan ini adalah maggot larva dari lalat hitam atau disebutnya black soldier fly, lalat black soldier fly itu. Nah, Pak, sejauh ini sebetulnya maggot itu juga diapakan lagi gitu? Iya. Nah, si maggot ini larvanya ini dikembangkan untuk mereduksi sampah, terutama sampah-sampah organik. Setelah dia siklusnya sampai di 15 sampai 17 hari, si maggot ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber protein karena larva lalat hitam ini mempunyai kandungan protein kasar itu sebesar 35 sampai 45%. Jadi bisa mensubstitusi sebagai pakan ya, terutama pakan unggas. Seperti ayam dan lain-lain. Hewan ternak begitu ya. Jadi pakannya dari maggot ini juga sebetulnya, Pak ya? Nah, ya pakannya jadi kita menggunakan 30 sampai 40% kita menggunakan maggot BASF sebagai pengganti tepung ikan, konsentrat. Jadi si peternak ini nanti bisa menghemat kos produksi ternaknya gitu Teh. Baik, tapi ini menarik nih Pak Sukma, selain sebagai anggota TNI begitu ya, dan juga ini memiliki kegiatan lain membudidaya maggot. Sebetulnya alasan dibalik dipilihnya kegiatan budidaya maggot yang dipilih oleh Pak Sukma sendiri apa alasan dibalik itu semua, Pak? Nah, alasan saya untuk membudidayakan maggot BASF ini yang pertama ya karena saya membaca dan mempelajari dari beberapa literatur, maggot BASF itu kadar protein kasarnya sangat tinggi yaitu 35 sampai 45% ya. Jadi saya membudidayakan maggot ini untuk mengganti sampai 50% pakan pabrikan karena saya di sini budidaya ayam ya biar HPP kos produksinya itu low, jadi saya menggunakan maggot BASF ini. Itu tujuan saya yang pertama untuk menekan harga produksi. Yang kedua, karena di daerah saya, di desa binaan saya, potensi sampah organik itu cukup besar, termasuk ada pasar juga di tempat saya. Nah, saya manfaatkan sampah-sampah organik itu untuk sebagai pakan maggot BASF sendiri. Ya, karena maggot BASF itu pakannya adalah sampah organik. Ya, saya manfaatkan sebagai pakan maggot BASF dan maggot BASF saya manfaatkan sebagai pakan unggas. Jadi untuk menekan harga pokok produksi atau HPP. Itu tujuan saya, Teh. Wah, ini proteinnya sangat tinggi gitu ya dan juga bisa menekan ongkos produksi. Tapi ini kayaknya ayam-ayamnya, unggas-unggasnya Pak Sukma gede-gede ini montok-montok kayaknya ya. Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi si peternak ini kan akhirnya si peternak ini tidak bertergantungan gitu, Kang, terhadap pakan pabrikan gitu. Akhirnya dia bisa swadaya protein sendiri secara mandiri. Dan keuntungan yang dihasilkan pun nanti insya Allah ya bisa lah di atas 30 sampai 40%.
Wow, luar biasa ya. Nah, Pak Sukma, yang mungkin ini ada masyarakat yang terinspirasi atau ingin juga meniru apa yang dilakukan oleh Bapak. Susah nggak sih Pak untuk membudidayakan maggot ini Pak? Ya dibilang susah-susah gampang sih Kang ya. Dibilang susah ya enggak, dibilang enggak juga ya kita harus perlu ilmu yang mumpuni atau pengetahuan. Tentukan dulu tujuannya itu untuk apa kita berbudidaya maggot tersebut ya. Kalau saya pribadi berbudidaya maggot itu kan hanya untuk menekan kos produksi pakan ya, untuk menekan kos produksi pakan. Tetapi alhamdulillah efek yang ditimbulkan lingkungan jadi bersih. Dan yang paling utama, alhamdulillahnya di sini maggot BASF ini kan ada hasil residu, yaitu feses maggot itu sendiri. Ternyata feses maggot itu sendiri kita bisa manfaatkan juga untuk pertanian. Jadi peternakan pertanian akhirnya dengan si maggot BASF ini bisa terintegrasi. Kita tidak mengeluarkan kos berlebih untuk mengerjakan pertanian dan peternakan. Oke, baik. Ini tentu harus dibahas dengan detail ya, tahapan budidaya maggotnya yang betul begitu prosesnya supaya mungkin hasilnya juga bisa sesuai dengan diharapkan. Ini seperti apa Pak yang dijalani atau dilakukan oleh Pak Sukma? Ya, saya menjalankan tentunya sebelum mulai kita harus observasi dulu. Observasi dulu karena maggot BASF itu pakan utamanya adalah sampah organik. Yang pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin membudidayakan maggot itu yaitu observasi pakan. Ya, observasi pakan di lingkungan sekitar ada tidaknya tersedia untuk pakan maggot tersebut. Jangan sampai karena kita tujuan tadinya untuk menekan HPP produksi ternak kita dengan cara berbudidaya maggot, karena tidak adanya sumber sampah organik di sekitar lingkungan, malah nanti biayanya jadi bengkak. Ya. Oke. Nah, untuk mendapatkan apa mungkinnya disebut bibit atau benih atau bibit. Awal mulanya lah ya. Awal mulanya. telur ya? Telur disebutnya. Ya, telur dari mana itu Pak dapatnya Pak? Nah, itu telurnya kan sekarang di online juga sudah ada, sudah banyak pembudidaya dari Sabang sampai Merauke. Perkumpulannya juga sudah ada. Cuman kalau saya sendiri dulunya itu belajar dari koloni BASF Indonesia. Ya. Untuk mulainya bisa beli online, banyak lah yang jual telur maggot BASF itu. Nah, Pak, setelah beli telurnya atau akan beli telur, apa yang harus disiapkan? Apakah ada satu tempat minimal ukurannya atau bagaimana mengurus tempatnya nih? Nah, jadi setelah kita ada telur, kita tetaskan telur tersebut. Di bawahnya itu harus ada sampah organik semacam buah busuk. Pokoknya sampah-sampah organik, nasi bekas dan lain-lain. Nah, nanti si telurnya ini kan menetas menjadi larva. Larva itu prosesnya 1 sampai dengan 18 hari. 1 sampai dengan 18 hari itu terus kita kasih sampah organik. Ya, setelah 18 hari baru kita bisa panen maggot si larva tersebut. Ya, bisa kita panen. Nah, setelah itu silakan apakah mau menjual maggot itu sendiri, apakah maggot press itu bisa untuk ayam, apakah maggot itu bisa dijadikan pasta, apakah bisa dijadikan tepung juga, itu nanti terserah pembudidayanya Kang. Setelah maggot itu panen di usia 18 hari. Oke, baik. Ini tadi disampaikan juga di awal maggot itu mungkin samalah dengan belatung begitu ya. Tapi sebagian besar masyarakat pasti kan merasa jijik begitu ya Pak ya dengan belatung. Mungkin takut ada bau yang menyengat dan lain sebagainya. Ketika budidaya maggot ini ada nggak Pak menimbulkan bau yang menyengat, tidak sedap, dan bahkan mungkin mengganggu ke lingkungan sekitar pada saat awal-awal kita memulai budidaya maggot Pak? Nah, perlunya observasi di saat seseorang mau membudidayakan maggot itu di situ Teh. Ya, jadi kita perlu kelihayan khusus ya, pengetahuan khusus supaya gimana caranya kandang disebutnya biopon ya. Tempat hidupnya maggot itu selama kita budidayakan 1 sampai 18 hari itu disebutnya biopon. Bagaimana dari biopon itu kita kasih sampah,
ya sampah organik yang notabene sudah busuk dan lain-lain, tetapi tidak menimbulkan bau gitu. Itu ada treatment khusus ya. Tiap-tiap pembudidaya itu beda caranya. Kalau saya sendiri itu saya menggunakan larutan nitrobakter untuk menghilangkan bau-bau tersebut. Jadi selama ini alhamdulillah di tempat saya budidaya, baik masyarakat, lingkungan sekitar itu tidak menimbulkan bau dan malah mereka mendukung. Mendukungnya dengan cara gimana? Sampah-sampah organik dari rumah tangga, ibu-ibu, emak-emak itu sering nyerahkan ke kandang kami gitu. Daripada mereka buang ke sungai kemana, itu sering diserahkan ke kita. Jadi kita dapat sampah gratis, sampah itu akhirnya menjadi berkah buat kita sendiri gitu, Pak. Oke, ini di visual sedang ada menabur apa ini Pak? Bisa dijelaskan Pak secara di visual? Nah, ini adalah feces maggot ya. Feces atau kotoran maggot itu sendiri. Jadi saat kita membudidayakan maggot, residunya yaitu limbahnya kotoran maggot itu sendiri. Nah, si kotoran ini juga bisa untuk memupuk tanaman ya, sayur-sayuran, buah-buahan itu bisa kita hanya dengan menggunakan pupuk tunggal, feces atau kotoran maggot itu sendiri, insya Allah tumbuhan itu bisa berkembang secara baik gitu Mas. Wah, ini berarti maggot ini sangat bermanfaat ya Meles. Betul. Selain bisa memakan yang organik gitu ya, sampah-sampah organik, ternyata si fesesnya pun sangat berfungsi untuk menjadi pupuk organik. Jadi betul-betul semuanya ada fungsinya ya, gitu dari semuanya. si maggot ini ya. Tapi Pak, kalau lihat potensi keuntungannya, karena Pak Sukma juga membudidayakan ayam gitu ya tadi ya. Ini potensi keuntungannya lebih banyak mana, lebih besar mana Pak? Ayam atau maggot Pak? Itu tergantung link kita pemasaran ya. Kita bermain dua, saya bermain dua, 50% maggot itu saya pakai untuk bermain di bidang maggotnya, yang 50% untuk ke ternak saya sendiri. Jadi saya tetap bermain dua, itu tergantung manajemen kita lah, masalah tentang keuntungan-keuntungan tersebut. Tapi insya Allah setelah bahwa ternak itu 50% bisa lepas dari pakan pabrikan, alhamdulillah bukan menjamin sih, tetapi ya 20 paling minimal, maksimal di angka 40% ternak kita itu insya Allah pasti untung gitu. Waduh. Jadi kalaupun kita membudidayakan apapun, kalau ada maggot, insya Allah pasti untung begitu ya Pak ya? Betul, tadi ada jadi inspirasi nih. Ada kuncinya, kita tidak tergantung sama perusahaan pakan. Jadi apapun yang terjadi, mau harga naik, cuek aja karena udah punya pakan sendiri yang justru lebih kaya protein begitu ya. Mau tepung ikan harganya naik karena impor dan lain-lain, kita nggak berpengaruh, kita santai aja. Selama maggot itu ada, kita santai dan bisa tidur nyenyak. Ya karena kebutuhan protein ternak biasanya gede kalau misalkan nggak dari maggot. Nah Pak, sejauh ini apakah pernah gagalnya? Biasanya dulu waktu gagal karena apa nih Pak? Bisa sharing juga Pak? Nah, 2000 jadi itu Mas. Orang kadang-kadang saya belajar maggot itu dari 2017 ya. Sekarang udah 2023, merasa belum berhasil 100%. Mas pernah dulu kegagalan-kegagalan, yaitu salah satunya yaitu bau ya. Bau, saya pernah gagal juga di bau, tidak bisa main skala besar karena saya tahu resikonya bau. Ini yang kedua, harga pokok produksi untuk memproduksi 1 kilo maggot itu malah besar jadinya. Lebih baik saya beli pakan pabrikan yang sudah jadi siap dipakai ke ternak saya daripada saya beli membudidayakan maggot. Itu juga pernah terjadi. Ya. Awal-awal saya budidaya itu saya pernah terjadi, kok setelah saya budidaya maggot hasil nih 1 kilo, kok biayanya sampai 6-7 ribu perjalanan untuk menghasilkan 1 kilo maggot ini, yang seharusnya kan cuman 300 perak. Nah dulu pernah saya gagal juga di situ, tapi dengan berjalannya waktu, sharing sama kawan-kawan, dan sampai saat ini alhamdulillah saya bisa menghasilkan 1 kilogram maggot press itu hanya dengan biaya 300 perak. Wow. Jadi memang
pengalaman dibutuhkan ya Mel ya, tidak bisa langsung berhasil. Terima kasih Pak Sukma atas waktunya, atas sharing dan juga inspirasinya. Semoga saja masyarakat di rumah ada yang mulai kepikiran kayaknya ternak maggot oke juga gitu ya. Hatur nuhun Pak Sukma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya pemirsa.